Jadi kan gue lagi mau tidur nih, denger musik. Biasa kan orang tidur denger musik. Jadi ada yang ngetok pintu kan pertama sekali tek. Nah itu ngetok lagi, tek kayak ngetok. Jadi matiin handphone, bangun buka pintu, nggak ada orang. Tiba-tiba ada yang kayak ngelempar pasir gitu ke pintu. Kayak pasir apa gitu kata dia kan. Pasir dibuka, itu dia lihat pocong di depan pintu. Si cleaning itu pas lagi ngelap, dia lihat di atas plafon paling atas dia ada nenek-nenek lagi diem. Dia nggak ngeh kalau si roller coaster itu lagi dites. Oh, lagi tes pagi-pagi. Lagi dites pagi-pagi. Soalnya tangan kiri dia tuh pas lagi ngelap ngegantung megang kerel satu. Oke. Ininya kan habis bang, kelindes. Iya. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi security di salah satu mall di daerah Jakarta Pusat. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Fahmi nih. Halo Bang. Halo Bang. Ya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan kerja nih Bang sebagai security ya Bang. Iya. Salah satu mall di Jakarta Pusat. Untuk lengkapnya nggak usah kita sebut ya Bang ya. Iya. Masih ada mall ya Bang sekarang Bang? Masih ada sih, cuma nggak serame dulu. Oh, kalau dulu rame banget itu ya. Dulu mungkin rame banget. Nah Bang, lu kan jadi security di situ tahun berapa nih Bang? 2015 awal sampai 2018 deket ke akhir deh. Terakhir September 2018. Oke, berarti kurang lebih hampir 4 tahun. Iya, kurang lebih lama. Hampir 4 tahun. Jadi, nah Bang, lu di situ kan security nih Bang ya. Ini terornya ini saat shift malam doang apa gimana nih Bang? Emang sih kebanyakan kejadian di shift malam, cuma mungkin pas awal-awal karena kan waktu itu project tuh remodeling siang hari pun ada, cuma untungnya kan masih pagi hari lah, pengunjung juga belum terlalu ramai, jadi mungkin berita-berita keluar juga belum terlalu heboh gitu. Berarti ini awal-awal ini pas lu kerja ini lagi pembangunan? Iya, lagi remodeling karena dulu tahu saya itu mall tuh 1 lantai. Sekarang dia jadi di remodeling tuh direnovasi sampai 4 lantai. Oke, itu saat remodelingnya tuh pas lu kerja di situ? Nah, pas proyek remodeling saya masuk di situ. Berarti bener-bener lagi pembangunan? Lagi pembangunan, areanya masih banyak debu lah. Ya, tapi untuk pengunjung-pengunjung bukan? Maksudnya yang sering datang ke mall itu masih ada? Masih, pengunjung ya mungkin dilihat dari dari proses ini masih remodeling, paling ada batasan-batasan area yang belum bisa dikunjungin. Kayak ada pagar-pagar area sini nggak boleh didatengin. Berarti area tertentu aja area yang tertentu, boleh. Ya, karena kan di situ gabung sama kayak swalayan gitulah. Oh, ada swalayan juga. Di lantai 1. Kebutuhan pokok sehari-hari. Oke Bang, berarti untuk cerita horornya kita tahan dulu nih Bang ya. Nah, buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Fahmi, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal sih ceritanya kan itu posisi saya masih di kampung Bang ya. Saya dari asli Tasikmalaya. Memang kebetulan kalau bapak saya emang udah lama di Jakarta karena kan kerja nih paling 2 bulan sekali, 1 bulan sekali pulang ke kampung. Nah itu saya posisi lagi nganggur tuh, katanya disuruh ke Jakarta karena bapak saya kan punya teman lah. Ini cerita awalnya nih, ada teman dia kerja di salah satu mall itu bagian staf gudang, cuma dia udah senior, mungkin udah umuran mau deket pensiun lah. Nah saya dikenalkan tuh katanya ke HRD-nya buat masuk ke bagian staf gudang atau enggak disebut bilang ini receiving lah, penerimaan barang supplier gitu kan. Nah udah saya berangkat tuh dari Tasik itu 2015 lah, 2015. Singkat cerita udah sampai Jakarta nih, ketemulah
sama teman bapak saya. Ketemu sore katanya. Nah udah ketemu ngobrol-ngobrol, katanya udah siapin lamarannya, saya udah udah kenalin, udah diceritain ke ARD, katanya udah boleh nanti di interview gitu kan. Saya suruh datang besok jam 7 pagi. Nah hari besoknya setengah 7 saya udah di tempat mall. Waktu itu saya nunggu di area receiving, di area penerimaan kayak supplier gitu, supir-supir kan. Nah karena kan yang kenalan saya, yang teman bapak saya kan kerjanya di area situ. Mungkin saya minta antar kan. Nah, udah saya suruh nunggu dulu lah, biasa kayak ngopi, ngerokok gitu dulu. Nah saya udah nunggu hampir mau sejam kurang deh, jam 7-an lebih. Nah katanya si HRD-nya katanya nggak ada di area, lagi ke HO lah, head office-nya, mungkin entah meeting apa gimana ya. Karena kan mungkin namanya orang kayak HRD kan mungkin dadakan apa gimana, saya juga nggak tahu. Ya, akhirnya saya dibilangin nanti aja agak siangan lagi ke sini, ya kan, kata teman bapak saya. Ya udah, saya bilang saya istirahat dulu lah, ngabisin rokok dulu kan waktu itu kan. Tiba-tiba ada security bang, lagi break lah dia. Nanyain ke saya, ngapain mas katanya, mau ngelamar? Iya pak, bilang saya mau udah ketemu sama Bu Rizka kan, nama HRD-nya Bu Rizka. Udah di ini saya inian Pak Timur sebutnya, karena dia emang dia sih orang-orang Jawa, cuma emang mau lah bukan rasis ya, gelap itu orangnya, masih buat Pak Timur tuh. Nah saya ininya Pak Timur. Oh ini ya katanya mau di ini di receiving ya. Oh ya udah katanya tunggu dulu, tapi enggak pak, katanya saya pulang juga, soalnya HRD-nya katanya nggak ada hari ini. Saya lanjut tas siangan apa besok. Si bapak security itu dengan Pak Wawan yang ngobrol saya tuh, dia nawarin. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu kayaknya tinggi ya katanya, ada nggak 170 kata dia. Lebih pas, saya bilang ada 174. Sebenarnya kebetulan juga di saya tuh kan ada proyekan tuh katanya, tapi bukan di tempat mall ini, di mall sebelahnya. Itu lagi dibutuhin juga, soalnya lagi pembangunan juga. Di situ saya dari kampung nggak mikir panjang bang. Iya. Yang penting kerja aja. Iya. Ya kan. Terus gimana dong pak ini lamarannya? Kamu bawa punya salinan nggak atau kertas kosong? Saya bikin dadakan tuh situ. Nah itu saya tanpa koordinasi ke Pak Timur itu, ke bapak saya. Udahlah, saya masuk, titipin lamaran. Iya Pak Wawan, ini saya pahami gini. Oh yaudah ntar dihubungin. Kebetulan si Pak Wawan ini waktu itu pas harinya dia mau ngirim absen bulanan security di situ deh mungkin kan, untuk masalah pengajian. Nah udah dah kirim bang, itu pokoknya saya pulang tuh 7:30 lah pulang. Bener jam 11-an lah. Sebelum makan siang tuh saya udah dulu zamannya masih di SMS. Saya disuruh hadir tuh buat interview. Hari itu juga? Hari itu juga. Nah saya baru cerita bapak saya. Pas sebenarnya saya tadi tuh nggak jadi gini-gini. Jadi saya malah ditawarin jadi security gini-gini. Kalau respon bapak saya sih lah, ini gimana? Terus gimana itu Pak Timur kan katanya. Saya belum ini. Soalnya tadi juga mau pamit, dia udah lagi di dalam kan. Yaudah lah kabarin dulu gini-gini. Kalau bapak saya nih, yaudah terserah kamu itu kan, mau pilih di mana katakan. Ya sih lah, yang penting mau cepet kerja kan. Ya udah tuh, akhirnya saya bilang ke Pak Timur itu, dia sempat kayak bukan marah sih, lebih ke kaget juga. Lalu lu ngapain gitu kan? Kan udah dijanjiin gini-gini. Ya gimana ya Pak ya? Terus sih ditawarin Pak Wawan tuh yang di situ gini-gini. Saya juga belum tahu sih kayak job desk security gimana. Ya udahlah katanya, kalau bener Pak Wawan udah masukin nama, iya Pak, soalnya saya udah dipanggil juga. Besok saya suruh interview juga, bawa training tuh kayak biasalah, kayak mungkin penerimaan kayak security sapam itu kan pasti dengan tes olahraga lah, tes lah kan ya. Oh ya udah katanya jalanin aja kata dia. Udah akhirnya jalan tuh bang. Singkat cerita, saya selama proses nggak sampai 3 hari deh, kayaknya 3 hari, mungkin setengah harinya saya udah ke area. Dia udah diterima tuh. Cuma masih temporer, masih sementara lah. Nah benar, saya disuruh diarahin, ditempatin ke mall yang ada di Jakarta Pusat. Katanya itu mall
lagi remodeling, lagi proyek gitu kan, lagi proyek dibutuhkan banyak anggota baru. Udah tuh akhirnya saya masuk, di situ saya masuk 10 orang. Dikirim dari kantor pusat, dikirim 10 orang. Biasalah pertama dikenalin gitu kan, orientasi area kerja. Di situ nih saya jelasin dulu ya Bang ya. Jadi area kerjanya itu 4 lantai si mall itu. Cuma maksudnya 4 lantai itu kehitung 3 karena yang lantai bawahnya GF tuh ground floor itu. Oh iya. Di situ mungkin banyak tenan-tenan sama wahana swalayan banyak. Jadi konsep sama sih kayak mall juga. Cuma emang di situ masih proses proyek tuh waktu itu, masih area itu masih banyak debu lah. Tapi kata supervisor kan, saya dari kantor pusat itu ke situ ketemu supervisor ya. Ketemu supervisor sama Dandru tuh. Supervisor, tapi saya mohon maaf nih katanya nggak semuanya 10 orang. Jadi yang keterima cuma 5. Saya sih di situ bukannya so paling tinggi gitu Bang. Saya kepilih nih karena saya termasuk tinggi itu. Mungkin yang dibutuhin kan yang tinggi mungkin kan. Ya udah, akhirnya yang 5 pulang ke rumah masing-masing. Nah, saya yang 5 orang ini teman saya Bang namanya. Bang Ilham, Bang Amin, saya lupa. Bang Dedi. Bang Dedi ya teman saya. Nah, terus itu kan posisi masih siangan deh. Sebelum siang lah, jam 10-an. Nah, dan saya bilang, ini sebenarnya yang 5 orang ini buat malam. Oke. Terus bilang, maksudnya Komandan, maksudnya gimana? Iya, jadi nanti kalian pulang nih. Nah, nanti kalian kesini lagi masuk jam 10. Maksudnya langsung shift malam? Iya. Udah saya jelasin dulu kata Danru. Jadi schedule-nya itu kamu 5 hari masuk, 1 hari libur. Kamu dapat pagi 2 kali, middle 1 kali, malam 2 kali, langsung off gitu kan, libur. Oh, dia bilang, oh iya Dan kalau gitu. Ngerti kan katanya. Iya, pokoknya nanti malam lah lebih jelasnya gitu kan. Akhirnya saya pulang, udah singkat cerita masuk malam tuh. Nah di situ kan per tiap shift malam itu 5 orang tuh termasuk Dandru. Jadi 4 buat area, 1 kayak Dandru tuh jaga sentral kayak CCTV gitu kan. Iya. Nah kalau yang pagi tuh agak banyakan, karena kan yang pagi 5 ditambah ada yang middle kan, bisa 3 orang, 8 orang lah gitu mah. Langsung masuk malam tuh pertama saya diajak observasi pertama tuh, kayak mall itu kan pasti bareng manajemen tuh. Kita muterin area toko dari lantai 3, lantai 2, lantai 1 sampai ke GF tuh ground floor itu muter. Oke, aman. Biasalah laporan-laporan kayak gitu. Mungkin saya nyimak dulu. Di situ masih ada banyak kontraktor. Mungkin kalau pagi siang kontraktor mungkin agak sedikit lah yang kerjanya kan. Nah, malam tuh baru mulai. Iya. Tapi emang nggak banyak juga sih, padahal kontraktor juga di bawah 10 orang, waktu itu 7 deh, kalau 7-6 orang gitu. Cuma emang namanya kan kalau kayak di mall bahan semi Abang ya, jadi kayak bahan cepat masang. Singkat cerita habis observasi, si teman saya ini Bang Dedi kan yang 5 orang itu, dia mungkin dapat obrolan sebelum masuk ke mall ini, pas awal lamaran. Itu di mall ini serem, kata gitu kan, bahasa bercanda pas break tuh, habis observasi, pas pukul jam 11-an. Bilang, masa Bang? Bilang, iya, orang temen saya udah duluan di sini kok, katanya. Emang ada tuh, kata temennya, dia si Pagi kalau nggak salah, kuat-kuat aja, kata dia kan. Udah tuh saya cuekin aja lah, kan. Setelah break, nah, jadi di situ kan giliran istirahat nih, backup, karena pas proyek itu, yang waktu malam itu saya pertama itu yang lagi dikebut nih lantai 3. Lantai 3 ini kayak wahana gitu. Oke. Kayak wahana permainan gitulah. Ini paling atas ya? Paling atas permainan. Nah, teman saya yang satu udah di atas, si Ramadan namanya. Dia udah jaga di atas. Kita giliran backupin dia makan ke atas. Ini udah mau jam 12. Oke. Nah, itu saya belum ngalamin tuh yang horor-horor di tempat itu. Yang backup tuh teman saya, Bang Dedi sama Bang Ilham. Dia nge-backup ke atas. Ceritanya saya nunggu masih di bawah nih, di basement lah. Standby saya udah durasi sejaman lebih. Nah, tiba-tiba mereka tuh termasuk Bang Dedi itu
Udah itu kayak mukanya tuh kayak gimana ya, kayak muka ketakutan gitu. Pucet. Bang Dedi itu kan cerita tadi yang nyeletuk, tempat ini horor loh katanya dia kan. Ya. Nah, kan saya di situ belum ngalamin tuh, jadi saya dapat cerita kata Ilham. Jadi pas ketika Ilham sama Dedi ini dari GF, dari basement ya GF lah, naik ke lantai 1 lewat lantai 2 kan, itu lewat eskalator manual mati. Jadi kan kalau malam pasti eskalator mati dong bang, pasti lewat manual lah jalan biasa kan. Nah dia pas dari lantai 2 ke lantai 3, jadi itu ngelihat si Ramadan turun dari eskalator. Jadi kan teman saya ini Ilham sama Dedi ini dia naik eskalator yang mati yang arah turun. Karena kan kalau yang naik tuh sebelum jam 10 ditutup kan biar nggak ada pengunjung lagi naik ke atas. Ditutup kan. Jadi naik yang arah turun terus dia naik manual. Nah tiba-tiba pas mereka berdua naik, si Ramadan turun dari arah naik yang ditutup itu. Ditegor sama Ilham nih. Don, lu kalau mau makan aja. Biar kita yang backup. Dia nggak jawab. Dia nggak nengok, nggak jawab. Ya biasalah bang, celetukan Betawi ya. Jadi bilang gini, si goblok katanya ditanya, diam aja kan. Don. Udah dia, jadi cuma nengok gini doang. Nengok doang, langsung turun lagi, jalan lagi. Ini orang sakit apa gimana kan? Bercanda sama Ilham sih Dedi. Sampai naik, bengong aja Dedi, bengong. Nah tiba-tiba pas Dedi ngelihat ke bawah tuh si Ramadan itu udah jalan aja, udah nembusin penutup penghalang eskalator itu. Iya. Udahlah katanya biarin aja. Nah si Ilham sama Bang Dedi ini jalan ke pos si Ramadan itu. Kalau dijaga di lantai 3. Ternyata dia ada lagi nulis. Lagi nulis jurnal. Kalau security kan ngisi buku jurnal ya bang ya. Tiap per jam tuh laporan lah situasi gitu kan. Si Dedi bengong kayak orang gimana ya. Anjir katanya. Terus yang tadi siapa ke si Ilham? Iya. Udah jangan ngomong. Don, lu bukannya tadi turun? Kagak, gue masih di sini belum turun. Wah anjir katanya kan. Wah dia tuh langsung bukan ada mulut sih loh. Langsung kayak pada tremor takut gitu kan. Udah jangan pada cerita. Cerita di bawah. Nah saya udah ceritain gitu kejadiannya. Saya sih awal tuh pas denger itu, masa sih bilang kan belum ngalamin kan awal. Udahlah dari kejadian itu pas peristiwa itu nggak ada tuh sampai pagi lah, sampai pulang nggak ada kejadian lagi. Nah kan dijelasin tuh kan nama dandu saya pas awal tuh. Jadi shiftnya itu kan pagi 2, middle 1, malam 2. Nah itu kan saya baru malam pertama tuh. Jadi saya tuh langsung masuk malam pertama itu. Besok saya malam lagi 1. Nah saya besok masuk malam lagi baru off kan. Nah udahlah sampai pagi itu nggak ada kejadian lagi tuh. Nah besok saya masuk malam lagi. Nah kalau besok pas malam itu ya biasalah aman lah, saya masuk jam 10. Nah waktu itu pas malam kedua saya ngikut observasi. Misalnya udah standby di bawah aja. Karena kan kalau kayak di mall itu biasanya di atas jam 10 lah, setengah 11-an bang. Ada tim cleaning ya kayak OB gitu. Buat ngeberesin, narik-narikin sampah dari toilet. Dari tiap unit-unit yang dagang gitu kan. Nah karena kan kebetulan area yang saya jaga ini bagian kayak tenan gitu, lantai dasar. Jadi kan security ini kan ada 5 nih. Dibagi tiap lantai 1. Kebetulan saya jaga lantai GF paling bawah. Kalau lantai GF saya, lantai 1 dia ngerangkap sama pintu karyawan. Jadi kalau misalkan habis pintu karya, jadi lantai 1 nggak dijagain nih kalau di atas jam 10, nanti yang di pintu karyawan digeser. Nah lantai 2 ada, lantai 2 itu dia sekaligus sama gudang juga, receiving itu penerimaan barang. Terus lantai 3 yang wahana itu, kan udah 4 tuh, satunya dandu berlima. Nah kan kebetulan pas malam itu nih, malam saya kedua, saya nggak ikut observasi, saya standby ya di bawah. Saya lihat dulu cleaning tuh malam-malam gimana aja kerjanya di area mana, gini. Oh ya udah, sebenarnya udah tahu lah. Lanjut waktu jam di atas jam 12-an, waktu setengah 1 ya masih inget. Itu bagian saya backup ke atas. Ada teman saya juga namanya Dedi juga. Kalau yang satu
yang barengan saya dedinya double, D-nya double, yang ini dedi aja biasa dedi. Dedinya Bang Dedi ke atas. Bilang, "Bang, yaudah backup si Ramadan." "Oh ya udah, ayo," ini kan jalan. Biasalah kalau mall kan malam eskalator mati, lampu mati, paling kita pakai senter handphone Bang. Senter handphone ini. Nah, si Bang Dedi yang barengan saya itu kan katanya penakut Bang. Penakut ya? Penakut. Yang D-nya 1 nih? Yang D-nya 2. Oh, D-nya 2? Penakut. Kan di bawah saya standby 3. Jadi kalau saya sama Bang Dedi ke atas, otomatis si Dedi ini yang penakut ini kan dia di bawah di basement sendiri. Oke, iya. Dia malah ikut. Akhirnya bertiga. Jadi gue udah ikut, dia nyusul kan. Nah udah nyusul, udah tuh sampai ke lantai 3 lah backup Ramadan. Gak ada, aman lah, gak ada kejadian. Cuma pas selesai Ramadan, ya kita turun tuh bawah, sekaligus kontrol lah area. Kan di lantai 2 itu kalau nggak salah area kayak display furnitur. Oke, ya. Kayak kasur gitu kan, spring bed, meja-meja kantor. Nah pas si Bang Dedi ini kan emang udah agak lama nih, dia nunjukin titik-titik yang maksudnya suka ada orang, bukan orang sih maksudnya ya penghuni situ katanya iseng. Masa sih Bang, saya bilang. Iya, ya udah katanya coba aja. Di jalan tuh kan, lewatin area kasur sih aman, kayak spring bed itu aman. Nah tiba-tiba si Bang Dedi yang penakut ini, saya sih nggak lihat Bang ya. Cuma saya lihat pas si kayak bantal guling ini dari gondola display ini jatuh. Satu gondola ini ada 10 meter lah panjang, jatuh semua. Pas saya lihat si Dedi yang penakut ini udah nggak ada di lantai 2 itu, dia udah ngacir ke bawah. Udah kabur duluan. Itu Bang Dedi kenapa Bang? Nggak tahu tuh, disusul. Takutnya kan kita jatuh kan, orang yang tremor gitu. Udah akhirnya kita susul, nyampe lah di basement. Dia kayak orang apa ya, orang takut ngap gitu kan. Tanya, wah anjir, gila gue liat nenek-nenek katanya di gondola bantal sama area kontainer, bok-bok kayak barang-barang gitu kan. Iya. Kayak lemari plastik. Tuh nenek-nenek jalan katanya. Lu percaya apa nggak percaya, bodo amat kata dia kan. Yang bener sumpah kata dia. Anjir kata dia kan. Dia sampai diam aja, sampai gemeter begini. Masih sih Bang, gua nggak lihat. Soalnya Bang Dedi yang satu ini juga nggak lihat. Tapi kita lihat si bantal ini udah pada jatuh ke lantai, udah pada jatuh. Itu gimana? Udahlah, kita ngopi dulu aja lah, biar tenang kan. Udah ngopi. Nah besoknya, kan saya off tuh. Dulu masih zamannya BBM Bang, 2015 ya. BBM. Handphone udah pada Android, cuma ada aplikasi BBM tuh, belum pada WhatsApp. Saya lihat di grup, Bang Dedi ini besoknya resign. Yang penakut? Yang penakut itu yang barengan saya, baru 2 hari. Iya. Pamit, teman saya izin mengundurkan diri kan. Saya bilang kaget sambil takut ke saya juga nih. Soalnya kalau dilihat dari umur dia udah berumur lah, udah rumah tangga lagi Bang. Cuma penakut. Oke. Tapi pribadi saya juga, ini tempat serem juga nih, saya bilang kan, gimana? Apa saya di rumah saya curhat sama bapak saya, Pak, saya bilang saya kerja udah mulai nih, cuma tempatnya serem, saya bilang cerita bapak saya. Kalau bapak saya kan mungkin orang tua, ya itu mah resiko lah, namanya kerja security lu malam. Namanya setan, kata bapak saya bercanda, ini namanya setan di mana juga ada, kata dia kan bercanda. Itu mah terserah mau lanjutin apa enggak. Sambil mungkin bapak saya juga kadang keselnya dia karena rencana awal kan saya ngelamar kerjanya bukan di situ, di gudang itu ya, di Pak Timur itu temannya. Saya bingung juga mikir gimana ya, lanjut enggak, saya bilang. Udahlah lanjut dulu aja lah, bilang. Soalnya kan susah lagi kan, nyari-nyari lowongan kan. Nah pas itu kan di lantai 3 itu yang proyek itu, yang tempat teman saya si Ramadan itu, sudah rampung Bang, udah bisa lah, udah digunain. Terus area udah steril lah, maksudnya udah bersih gitu kan, pengunjung udah bisa masuk. Nah pas hari itu saya posisi op kan, itu karyawan perempuan itu kan masih sedikit lah, operatornya cuma 5 orang.
Itu 55 kesurupan. Pas harinya launching itu. Pas launching? Pas launching itu dibuka kesurupan. Saya dapet info dari grup, rame tuh. Penanganan langsung tuh lah dari, mungkin ada yang bisa atau enggak orang pintar sekitar, saya juga gak tahu juga sih. Nah, pokoknya ada kesurupan massal itu karyawan. Saya mikir-mikir lagi, ini kerja lanjut nggak di rumah tuh kan. Kalau pas saya kerja di situ emang kayak libur tuh nggak kerasa, karena libur cuma sehari, besok udah masuk pagi lagi aja. Udah tuh saya mikir-mikir lagi, udah jalanin dulu aja, saya bilang kan. Coba nerima dulu gaji pertama tuh, saya di benak mah gitu aja lah. Udah besoknya saya biasalah masuk pagi lagi, aman sih. Pas waktu pagi pertama tuh aman, jadi nggak ada itu pagi pertama saya tuh aman. Nah besoknya di pagi kedua itu ada kejadian. Jadi ada cleaning pas ketika sebelum buka kan dia udah ada tuh yang cleaning pagi tuh jam 6 dia udah mulai bersih bang, karena kan mall itu bukannya jam 8 ya. Oke ya. Mall itu jam 8 bukannya. Nah itu cleaning itu dari jam 6 udah beres-beres. Jadi di situ ada wahana roller coaster. Nah si cleaning itu lagi bersihin relnya, rel lintasannya. Saya dengar ceritanya nih, itu katanya si cleaning itu pas lagi ngelap, dia lihat di atas plafon paling atas dia ada nenek-nenek lagi diem. Jadi dia langsung tertuju ke situ, diem aja. Dia nggak ngeh kalau si roller coaster itu lagi dites. Lagi tes pagi-pagi. Lagi dites pagi-pagi. Sampai nggak ngeh. Kalau mungkin kalau disebut kalau kayak di rel kayak setan budak gitu kali ya, tapi juga nggak tahu ya. Terus dia bilangnya begitu. Soalnya tangan kiri dia itu pas lagi ngelap ngegantung megang ke rel satu. Ininya kan habis bang, kelindes, iya. Putus. Yang putus sih cuma 3 yang ini nih. 3 putus kelindes, langsung dia tuh bawa ke klinik terdekat. Nah akhirnya kan kejadian itu maksudnya dikip lah, nggak rame gitu. Cuma pas ketika udah di penanganan, si kliniknya masuk lagi tuh, baru saya nanya tuh, emang kenapa gini-gini? Iya tadi saya pagi-pagi lihat yang di atas plafon itu dan ini, makanya saya kayak mimpi nggak mimpi gitu. Iya. Tuh kereta lewat aja. Ininya kan habis. Tapi pas abang nanya itu nggak ada ininya. Ininya katanya iya, udah maksudnya jari, bukan sejari gini, cuma depannya aja, kukunya ya, pas mata kuku ininya. Udah habis. Makanya diperban pas masuk lagi. Tapi dia dikasih keringanan lah, dikasih libur 2 hari tuh. Sudah pulang. Situ saya lagi jaga tuh, pikiran tuh ngadu. Di tempat Salmamat, saya bilang kan, awal mungkin lah, saya bilang kan. Nah saya di situ kan masuk pagi, istirahat lah mungkin jam 10-an lah. Saya masuk pagi kan jam 7 ya. Nah kalau cleaning kan kejadiannya tuh jam 6 dia. Nah saya jam 10 istirahat, saya cerita curhat lah sama yang security yang udah lama. Karena kan di situ emang ada security yang khusus pagi juga bang. Saya cerita sama namanya Bang Marco. Dia udah lama, sudah mau 2 tahunan dia masih belum remodeling juga udah di situ. Cerita bang, bilang emang tempat serem banget ya gini. Sebenarnya sih kalau disebut serem, ya serem. Cuma kan tergantung kita. Lagian juga mereka kalau disebut jahil-jahil, jahat-jahat. Jadi saya juga bingung nih gimana ya. Jahil-jahil, jahat-jahat. Berarti horor juga nih tempat. Ya bisa dibilang lah. Cuma kan mau gimana lagi, itu udah resikonya. Kata dia kan. Tapi kalau lu di sini kerja buat nyari nafkah, ya udah jalanin aja. Jadi ya mungkin dia bijak aja lah ngasih solusinya. Ya juga sih bang, ya udahlah gue jalanin dulu aja ya kali ya. Iyalah katanya gak usah banyak keluh, tapi ngeluh gak apa-apa maksudnya, tapi jangan keterlanjutan. Itu kan dilema kata dia. Jadi gue mikir-mikir lagi, udahlah gue kerja lagi tuh. Lanjut, udah singkat cerita mau sampai 1 mingguan lah bang. Itu saya sih gak pernah dengar lagi kejadian, cuma 1 mingguan itu saya masuk malam pertama. Itu malam pertama. Nah biasa kan saya standby tuh di bawah kan di GF, di
basement. Nah itu saya nganter cleaning Bang Udin sama Bang Teddy, namanya Teddy. Kan kalau di mall ada mesin yang kayak robot itu tuh kalau buat ngepel ngemop. Oh iya. Apa sih namanya, saya lupa lagi tuh. Jadi saya bantu narikin ke dalam. Dia masukin. Nah itu kan posisi jam 10 lewat 15 menit lah gitu. Situasi mall mungkin masih tinggal sisa. Nah mesin udah masukin. Biasanya mereka tuh cleaning mulai ngebersihin area tuh 10:30. Menunggu steril, sepi. Baru bersih. Baru narik-narikin sampah dulu. Terus mau di toilet, mau di area restoran, tenan. Oke lah, mungkin dia udah narikin sampah. Nah dia dimulai dari toilet. Toilet di bawah itu di tempat saya jaga ini ada 2 Bang. Toilet ujung deket kayak hidran yang pemadam gitu, kotak pemadam. Yang kedua di ujung deket musola. Kalau yang pas malam ini, ketika si cleaning itu mau mulai bersih-bersih, dia ngeliat tuh pas masuk WC perempuan lagi, kan? Dia cek WC laki-laki udah nggak ada, udah steril lah, udah nggak ada orang. Nah pas ke WC perempuan, dia lihat ada kaki, pikiran dia, masih ada yang BAB kali kan? Ya pengunjungnya. Pengunjung mungkin sisa terakhir ya, BAB. Udah dia diantarin dulu kerjanya. Sana kan nggak bisa Bang kalau kerja lagi masih ada orang, karena kan lantai itu pasti disabuni licin, resiko kan. Akhirnya tungguin hampir mau 20 menit, hampir mau setengah jam itu orang gue nggak keluar karena kalau udah malam kita ada di GF itu di basement itu lantai dasar itu ada 4 akses pintu masuk. Itu yang 3 itu udah di close, sudah ditutup. Sisa satu aksesnya itu yang deket toilet musola yang di ujung. Iya. Dia nggak bisa keluar tanpa lewat situ. Karena saya standby di situ kan. Nah Bang Udin nyamperin, Pak Fahmi kok itu katanya yang di toilet kok belum keluar ya, apa tadi saya nggak lihat? Bilang nggak ada tuh. Emang kenapa? Itu tadi masih ada orang katanya di WC. Masa sih? Iya, toilet perempuan. Emang Udin lihat kapan? Bilang tadi lah, udah ada 20 menitan mah. Saya tungguin katanya belum lewat. Yaudah cek aja ya, bilang. Yaudah saya cek, saya temenin tuh berdua Bang Udin. Saya juga pas sudah depan pintu toilet, saya ketok-ketok dulu kan. Saya sautin dulu, bilang, malam Bu, bilang, toiletnya udah selesai belum ya? Katanya, ini mau close soalnya. Nggak dijawab. Bilang nggak ada orang lah. Udah saya masuk aja. Kan udah pikiran, udah nggak ada orang kalau nggak ada yang nyaut kan. Takutnya kan privasi ya, bener ada orang. Tadi lagi ngapain kan, namanya privasi perempuan. Saya masuk, emang di itu kan ada 3 kloset ya, 3 pintu. Yang 2 itu kebuka, yang 1 tutup. Yang mana yang ini? Iya. Saya coba intip. Saya bilang nggak ada orang tuh. Cuma dia kunci di dalam. Dikunci dalam? Dikunci di dalam. Kata Bang Teddy, tadi ada katanya. Sumpah saya nggak bohong. Ngapain saya bohong? Tanya aja Bang Teddy, kata Bang Udin. Bilang bercanda aja. Saya jawabnya tawa aja. Bercanda aja lah, tututin aja. Enggak Pak, sumpah katanya. Yaudahlah saya ke depan lagi ya. Udah tuh, akhirnya saya ke depan lagi. Bang Udin di dalam dong sendiri. Nah, selang nggak nyampe 10 menit, 5 menit lah. Dia lari-larian. Pas saya tinggal itu kan. Bilang, kenapa Bang Udin? Pak, ada rambut di bawah kloset, ada rambut apa? Kayak perempuan gitu. Lebat, tanya kan. Masa sih Pak? Bercanda aja, saya nggak percaya apalah. Bilang, sumpah saya nggak bohong. Ayo cek lagi kan. Nggak ada, tapi posisi pintu udah kebuka. Bilang situ saya agak bukan jengkel sih. Kemudian saya jangan bercanda gini-gini. Sumpah saya nggak bohong Pak. Itu pas tadi saya mau mulai, saya mau baru ngelempar sabun, ya kan? Saya spoiler ke dalam, mau saya buka tuh dari kunci dari luar. Ada gumpalan rambut katanya di bawah kloset. Takut kali lari ke saya. Pas saya ke situ udah nggak ada. Itu yang misalnya bikin gimana ya, suasana malam tuh, masuk malam tuh kayak dikerjain. Nah pas waktu ada sebulan lah dari situ kejadian itu. Nah kalau itu
saya yang ngalamin asli. Jadi kan ceritanya kalau di lantai 2 itu ada area genset ya, genset backup listrik itu bang. Di situ terus ada kayak ruang teknisi. Nah, jujur aja sih emang udah bukan cerita yang ditutup-tutupin kalau dari security teknisi. Biasanya kalau di atas malam jam 10 teknisi emang nggak ada yang mau ngecek genset sendiri. Nggak berani. Akhirnya adalah satu teknisi yang dia sebelum pulang mungkin ada apa sih ya, saya nggak tahu dah. Ada harus dikontrol tuh ke genset. Jadi harus ditemenin. Akhirnya temenin deh sama saya. Soalnya kan itu udah posisi udah steril lah, cleaning di dalam di bawah udah selesai. Jadi saya udah tinggal istirahat lah, anteng lah gitu di depan. Itu posisi jam 1-an nih bang. Jam 1-an si cleaning itu posisi si teknisi itu itu tuh lembur dia. Cuma ada yang ketinggalan, entah panel apa yang nggak diturunin apa gimana dia lupa. Minta temenin dia ke atas. Saya nemenin tuh karena dia dari bawah. Ayo Mi, temenin saya Mi ke atas. Kemana? Ke genset. Ayo udah Pak, ayo bilang. Udah saya ke atas. Nah lewat area jaga saya tuh. Lewat GF naik, lewat eskalator mati naik. Nah baru lewat area-area fresh itu, kayak area-area buah-buah gitulah. Baru tembus ke genset, ada tangga lagi ke atas. Nah pas kata dia pas mau masuk, udah di pintu aja. Ya si teknisi ini sebenarnya takut, cuma karena di situ ada CCTV yang khusus untuk teknisi, jadi kan saya cuma sebatas di pintu aja, nemenin aja, ngeliatin aja gitu. Kalau saya ikutin dia ke turun lagi, kan di dalam genset itu emang ada tangga lagi ke bawah. Ini nggak boleh karena kan area restricted ya, area terbatas itu. Udah saya standby di pintu. Bilang kok kayak bau bangke gitu ya di pintu ini. Saya masih dipendam tuh, bilang oh bangke, bilang ya. Udahlah, saya pendam aja. Nah bang ini teknisi itu namanya Bang Omen ya. Bang Omen ini masih di bawah aja, saya tungguin. Gak lama sih Bang Omen juga, cuma naik. Cuma berapa panel tuh ditaik-taikin sama dia. Dia naik. Nah saya belum cerita tuh. Udah bang, bilang udah. Ya udah kunci, akhirnya genset. Saya jalan, pas mau saya turun ke tangga yang ke lantai 1 itu, ke bawah. Bang, lu nyium bau bangke nggak sih? Saya bilang gitu kan Bang Omen. Iya, gue nyium. Sebenarnya gue nyium dari bawah juga pas lagi di panel, cuma gue nggak ngomong. Itu apaan ya bang? Bilang kok baunya nyengat banget itu kan. Ah udahlah nggak tahu katanya. Biarin aja. Soalnya kan di posisi itu kalau ke gudang-gudang kayak daging, ikan tuh jauh. Iya. Kalaupun di situ paling baunya bau busuk buah kan gitu bang, ya kan, bukan bau bangke daging. Iya. Ya kan. Nah baru tuh Bang Omen cerita di bawah. Lu tahu nggak? Itu tuh gua nahan cerita kata dia. Lu buka omongan. Itu pas lu di pintu itu yang gua lihat dari bawah tuh 2 orang. Gua nggak tahu satunya siapa, gua diem itu sambil gemeter. Cuma saya nggak ngeh mungkin ya. Yang bener lu bang, sumpah gua nggak bohong. Makanya itu gua buru-buru bilang emang kayak gimana. Dia kayak ibu-ibu tua gitu. Cuma mukanya udah nggak jelas, abstrak lah gitu. Iya. Cuma posisinya ibu-ibu itu kayak setengah badannya telanjang gitu. Jadi kayak ke bawahnya pakai kebaya doang, ini telanjang. Yang bener bang, sumpah gue nggak bohong. Makanya gue nahan cerita, lu malah buka omongan di situ. Barusan bentar tuh. Tapi itu saya kan nyium baunya tuh. Iya. Jun kata dia, Mi, kalau teknisi sini udah nggak aneh. Makanya kenapa kalau tiap malam di atas jam 10 minta anter. Takutnya kan ya kita mau gimana ya. Namanya orang kaget. Orang sih percaya nggak percaya lah katanya yang namanya gaib kayak begitu. Cuma waktu itu ada teknisi saking dia paniknya, jadi di pintu itu katanya nggak ditutup full. Dia lagi di bawah. Nah si ibu-ibu itu katanya ngintip dari pintu. Jadi dia saking ininya buru-buru
naik ke atas tuh jatuh. Kan ininya kayak bukan patah sih, lebih ke keseleo gitu kan. Seleo bengkak. Ini dia sendiri minta pindah mall. Iya. Ya gitu, takutnya jadi kecelakaan kerja kata dia kan. Karena ngagetin. Ngagetin. Bener sih Bang, bener ya. Cuma anjir itu baunya gila banget. Udahlah kata dia thank you aja, makasih kata dia. Udah dipulang tuh. Selanjutnya tuh dari situ udahlah biasa Bang, masuk pagi nggak ada kejadian. Cuma mungkin saya juga pernah dengar lah ada di jam-jam istirahat kayak jam 12. Sini dengar cerita nih kalau pagi nih kayak di kantin atau pintu karyawan ada yang kesurupan gitu aja sih paling sisanya tuh kalau masuk pagi. Nah ini next lah udah 2016an itu ya. Udah rampung berarti. Udah Bener-bener rampung. Udah rampung, udah steril, udah bersih. Waktu itu ada demo di salah satu gudang kita tuh kayak pusat gudang itu kan di Bekasi ya, di daerah Keranji. Nah saya terangin dulu Bang, jadi saya punya pos security ya, punya pos security saya itu bersebelahan sama gudang kosong. Posisi ruang security saya tuh ada di gedung samping mall, pinggiran lah, di pinggiran. Nah itu ngejorok ke gedung kosong. Depannya itu. Ya. Saya dapat info sih waktu itu 2015 aja itu udah hampir 12 tahunan kosong, gudang kosong itu. Terbengkalai berarti. Terbengkalai. Di belakang areanya ada tanah kosong. Itu banyak tanaman kayak pohon pisang, semak belukar gitu. Ya. Kadang kalau malam juga kita kalau lagi nongkrong di situ ada kayak musang, ular ada di situ ya, kelelawar saking udah terbengkalanya tuh pokoknya rumput udah tinggi banget kan, udah sama kayak pohon pisang tuh udah susul-susulan. Nah ceritanya si ruang security saya ini disebut serem karena jujur saya pribadi juga kalau pas masuk saya jam 10 saya pokoknya udah masuk ke area kerja, habis dari locker nih ruang security. Saya gak berani lagi ke locker saya sampai pagi. Nih, jadi kan ceritanya gini. Ini ruang security saya di depan gedung kosong itu. Di sebelah kiri ruang security itu kayak office. Cuma office buat kayak meeting bulanan gitu. Tapi di situ ada tempat buat absen. Jadi kalau kayak saya terus cleaning yang ada di naungan mall itu yang bagian lantai dasar itu absennya di situ sama tukang parkir, karena di tempat saya kan ada pengelola parkir tuh. Iya. Cuma 24 jam, mereka jam 12 pulang, samping-sampingan 3. Nah pokoknya rata-rata sih semua teman saya emang nggak pernah pokoknya masuk malam, pokoknya segala udah dibawa ke area, mau misalkan bawa handphone, casan, rokok lah, apa headset segala macam. Kalau security kan bawa HT ya. HT casannya dibawa ke area karena malas ke ruangan itu. Ke ruangan security kalau di atas jam 10. Nah, waktu itu pas barengan ada demo di gudang utama lah di Keranji. Jadi demo karyawan yang nuntut hak-hak mereka. Otomatis kan takutnya ricuh. Biasanya kalau ricuh gitu kan tim security diperbantuin buat pengamanan itu Bang. Buat pengamanan. Nah, kebetulan di situ saya posisinya masuk malam pas ada demo itu. Itu 2016-an awal deh kayaknya, 2016-an awal. Teman saya Bang Puji yang barengan saya waktu itu, Bang Puji posisi lagi libur dia. Dia mau nggak mau dadakan ditugasin. Jatuhnya kan oleh situ mengepam lah, jaga perbantuan gitu kan. Ada di bel tuh jam 2 siang sama supervisor buat merapat gitu, buat datang ke area gudang. Katanya udah sebisa mungkin cepat ya kan. Bang Puji ngeiyain oke. Nah Bang Puji mungkin datang nyampe sana kan, Bang Puji kalau nggak salah orang Pondok Gede dia. Gak jauh lah, mungkin durasi setengah jaman dia nyampe tuh jam 3-an, udah nyampe gudang, bisa dia jaga. Nah kebetulan kan Bang Puji ini libur, besoknya tuh masuk pagi. Nah pikiran dia kalau gue pulang gue bolak-balik kata dia kan, gue mau nginep aja katanya di area kerja di mall tuh. Nah dia ngontek saya tuh, nih yang malam siapa aja bilang. Saya ini lah bilang.
oh yaudah ntar gue ini masih di gudang nih, katanya jam 12-an pulangnya. Iya. Paling gue ikut nginep ya di ruangan, kata dia. Tuh yang, oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang ntar kesini aja, tapi berani bang. Alah katanya, timbang tidur di ruangan emang kenapa? Nah jadi Bang Puji ini pas barang Bang Puji kan barang saya bang. Iya. Cuma dia kayak sama saya tuh kayak beda lantai. Karena Bang Puji bagian di lantai 2-nya swalayannya. Iya, iya. Nah makanya dia izin numpang tidur. Karena kalau malam tuh dia pegang kunci yang dipegang security yang malam. Nah posisi itu kan malam saya. Iya. Nah, singkat cerita Bang Puji udah selesai tuh ngamanin demo. Datang Bang Puji, malah setengah 12-an lah, jam 12 kurang. Udah saya kunci, lu berani bang? Bilang, ah berani, cuma tidur doang kata dia kan. Ya udah, saya kasih dia jalan ke samping. Nah, ini saya di situ lagi ngopi nih, saya Ilham, Bang Ramadan. Bang Ramadan kan yang di lantai 3 itu udah selesai lah. Iya. Jadi dia juga kalau malam udah nyantai mah udah close, steril, bisa lah ditinggal. Iya. Ngopi-ngopi ke bawah, paling kontrol sisanya. Bertiga di bawah. Kalau Danru kan standby di CCTV itu. Ya. Yang satu lagi dia di lantai 1, mungkin lagi makan malam tuh waktu itu. Si Bang Erina. Saya lagi bertiga sih, saya Ramadan, Bang Ilham. Saya bilang tuh ada Puji di ruangan katanya gini. Dia besok pagi habis dari gudang ada demo. Berani tuh katanya. Berani katanya. Oh ya udah saya ngopi-ngopi kan. Jam berapa? 1:30 gitu. Itu saya ngobrol tuh ngopi jam 12-an lebih, 1:30. Jam 2-an tiba-tiba Puji datang. Lari-larian. Tapi pas datang ke kita, dia posisi mangap bang, nggak bisa mingkem. Mangap. Dia kayak orang gagu gitu. Dia kan kita bingung kan, lu kenapa bang ini? Dia nunjuk ke orang, ya gimana orang takutan ya? Ini ngomong, minum, dikasih minum kan. Udah dia ngelus dada dia, ngelus, mungkin baru tuh dia bisa ngomong. Tolong ngambilin HP kata dia kan. HP di mana? Itu di ruangan HP. Lu kenapa kata dia kan? Ambilin HP dulu kata dia kan. Yaudah tuh saya ambilin sama si Ramadan berdua. Itu posisi ruangan saya kebuka. HP-nya ngegeletak di depan. Ini orang kenapa? Bilang Don. Gak tahu. Sudah. Saya tutup lagi pintu, saya kunci ke depan bawa handphonenya. Dia cerita tuh baru. Lu kenapa bang nih HP-nya? Gue ditakutin sama yang orang sering cerita di situ, katanya kan. Emang lu lagi ngapain? Jadi kan gue lagi mau tidur nih, denger musik. Biasa kan orang tidur denger musik. Jadi ada yang ngetok pintu kan pertama sekali, tek. Nah itu ngetok lagi, tek kayak ngetok. Jadi matiin handphone, bangun buka pintu, nggak ada orang. Dia tidur lagi, nyalain lagu, ngetok lagi. Dia udah emosi lah dengan katanya bahasa binatangnya keluar tuh lah. Buka lagi nggak ada. Dia udah pokoknya udah kayak kesel gitu. Ini jahil apa siapa sih gini kan? Jadi dia nggak tidur. Oke. Bakar rokok. Tiba-tiba ada yang kayak ngelempar pasir gitu ke pintu. Kayak pasir apa gitu kata dia kan. Pasir dibuka. Itu dia lihat pocong di depan pintu. Pas datang dia mangap. Jadi pas buka dia pegang handphone mungkin kan. Pas dibuka pintu papasan ngelihat itu HP dilempar, mungkin dia lari ke tempat saya ke basement. Berarti dia ngelewatin pocong? Iya, tapi mungkin nggak posisi jauh sih. Dia cerita gitu. Yang bener lu bang, sumpah gua nggak bohong. Emang sih yang cerita banyak tuh dulunya. Emang ada karyawan yang kan saya bilang tadi bang, di samping ruangan security itu ada office yang tempat buat absen. Iya. Jadi pas adalah salah satu karyawan yang lagi absen tuh pulang, itu masih pagi ya, padahal jam 10-an, 10 lebih. Sama, dia posisi absen, katanya sebelah kirinya lihat katanya pocong gede sampai ibaratin mah, sampai mentok ke ini, plafon atas. Sampai dia melong begini, pernah ada kejadian begitu. Iya. Nah, Bang Puji itu ngalamin. Nah, akhirnya
Aku juga bingung ya di situ ya. Terus gimana mau udah tidur sini aja, dia tidur di basement. Langsung lah sampai ke pagi nggak ada kejadian lagi tuh. Nah, cuma ini udah singkat ceritanya ya, mungkin pertengahan 2016 lah. Itu ada kejadian yang bikin kaget juga sih. Ini kan di struktur kerja saya bang kan ada manajer security tuh. Jadi dia fungsinya misalnya untuk selain ngontrol security yang di lapangan, dia kontrol juga kan ada security internal juga, security dalamnya yang ibaratin buat masalah ke manajemennya kan. Nah, dia Pak Eri dia orang Depok kalau nggak salah. Dia itu tabrakan. Saya itu posisi masuk middle itu siang. Middle jam 12 sampai jam 8 malam. Katanya Pak Eri pulang. Nah, dia kecelakaan. Katanya dia pulang jam 3:30. Katanya dia kecelakaan di daerah Cimanggis. Dan dikonfirmasi ke keluarganya bahwa dia meninggal. Bang. Nah, itu kalau nggak salah dia kecelakaan tunggal sendiri, mungkin saking kencengnya apa gimana kan. Motor King kan. Pantes. Nah, dikonfirmasi jam 4-an lebih lah kan kejadian, katanya 3:30. Jam 4 mungkin 4 lebih ada konfirmasi dari rumah sakit. Katanya dia meninggal. Itu kan bikin, maksudnya bukan heboh lah, duka lah ya kan buat tim security. Supervisor saya tuh di grup waktu itu, di grup BBM kan, masih BBM lah waktu itu, masih BBM kalau nggak salah ya. Di grup BBM dia nge-share katanya, ini mau ngelayat, siapa yang mau ikut, kata dia kan. Saya sih sebenarnya pengen ikut, cuma posisi saya kan lagi middle, lagi jaga. Jadi nggak bisa. Anak-anak tuh waktu itu udah ngumpul tuh 4:30. Setelah ngumpul berangkat jam 5. Waktu itu yang berangkat cuma 4 orang sih, naik mobil supervisor saya. Nah, mungkin perjalanan ternyata ada konfirmasi bang. Nah, mungkin jarak dari Jakarta Pusat ke Bogor Cibinong, Citerep, saya lupa ya. Kan lumayan ya, sejam lebih. Ya, sejam lebih ya. Bisa nyampe habis maghriban kan. Nah, ini dapat info juga dari keluarganya bahwa Pak Eri ini hidup lagi. Jadi kayak orang mati suri, gimana sih bang? Iya. Itu yang bikin hebohnya itu. Yang awal kan duka ya. Iya. Ini bikin heboh. Hidup lagi. Tapi itu baru security yang tahu, misalnya dikip lah. Yang di mobil juga bingung. Ya supervisor saya juga, gimana ya? Udah kita memastiin aja. Ya kan, misalnya alhamdulillah kalau masih ada umur kan. Iya. Akhirnya nyampe lah ke rumah rumah yang katanya almarhum kan. Bener bang. Jadi katanya nyampe itu jam 7 kurang. Si Pak Eri ini, si manajer saya ini lagi sebat aja, lagi dikerumunin keluarganya gitu, lagi ngerokok gitu. Santai dia. Ya maksudnya udah posisi orang berduka gitu ya. Cuma lagi posisi lagi ngerokoknya, lagi jebat gitu, tapi bengong gitu kan. Oke, iya. Bener tuh, berarti udah dikonfirmasi sama supervisor bahwa masih bisa dibilang apa sih, mati suri mungkin ya. Dia diam aja. Nah, cuma dari kejadian itu si Pak manajer ini kan tadinya nggak ada riwayat jantung ya bang ya. Cuma tiba-tiba dia punya riwayat jantung, terus kayak punya kelainan. Jadi contoh gini, dia, saya nggak percaya, bukan nggak percaya sih, nggak percaya lah sama indigo ya. Iya. Jadi si Pak Eri ini dia bakal tahu nih bahwa antar di area ini bakal ada kejadian. Oke, ya. Sebelumnya dia nggak ada. Nggak ada basic kayak gitulah, nggak ada indigo apa. Misalkan bisa baca waktu ke arah depan gitu. Bisa dibilang mau lihat masa depan gitu. Nggak bisa. Cuma mungkin ibaratnya gini, dia ada kejadian, cuma dia bingung, abstrak. Jadi kejadiannya apa dia nggak tahu. Pokoknya gini, security, terus kamu standby di lantai 2 ya, di deket eskalator. Standby aja katanya kan. Standby benar. Ada ibu-ibu kejepit eskalator. Pengunjung. Yakin di situ
bukti lah, mungkin bukti dari omongan dia. Udah bisa tahu kan, jadi aneh tuh untuk lingkungan security. Iya. Nah kalau yang kedua itu waktu itu sindikat nyolong lah. Sindikat nyolong. Nah si Pak Heri ini udah biasa ngeluarin instruksi. Pokoknya standby di lantai 1. Lantai 1 di lorong susu. Susu anak. Udah pokoknya standby aja ya, di situ jangan ditinggal kata dia. Nah, akhirnya benar kejadian. Di situ ada orang yang lagi ngutil ngambil susu ke baju dalam dia tuh. Nah, dari situ tuh kita ya aneh, percaya nggak percaya sih Bang, gimana ya? Pas kejadian itu. Lanjut ya Bang ya. Kalau ini kejadian ke saya pribadi yang bikin saya keluar dari kerja itu. Buat mutusin keluar dari kerja itu. Jadi kan waktu itu saya masuk malam, masuk middle jam 12 lah. Pulang malam jam 8. Jadi kan di situ pulang jam 8. Biasalah saya ada kenal sama orang-orang parkir di depan itu kan. Ya biasalah Bang, kayak anak muda masih labil waktu itu kan. Jadi si anak parkir ini ceritanya ngajakin minum. Memang saya minum, cuma saya nggak terlalu hobi gitu kan. Cuma ada bahasa yang bikin kayak bikin ngerendahin gitu. Akhirnya saya merasa tertantang kan. Udahlah minum lah, gimana sih, payah nih security. Akhirnya saya ngeyain. Nah, udah tuh posisi udah tutup, katanya kan emang kita minum gitu kan kalau di area lagi pengunjung rame. Ya, nggak boleh lah kan. Sebenarnya sih nggak boleh Bang ya. Cuma kan ya di mana ya, namanya dulu masih nakal-nakalnya tuh. Masih muda ya. Biasanya saya nunggu tutup, area udah steril. Biasa ada yang ya, belanja minumannya. Saya berempat di situ. Saya sendiri, security tukang parkir 3. Tukang parkir 3. Nah itu, sebelum ini kejadian ini, itu posisi kosan saya udah pindah dari, kan saya tinggal sama bapak saya nih sebelumnya. Nah saya udah misah. Jadi udah sendiri ngekos sendiri, karena kan emang gak enak lah kadang pulang malam gitu kan. Kadang suruh bukain pintu bapak saya, makanya saya ngekos sendiri. Nah makanya saya itu posisi waktu acara minum itu tuh jam 2-an, jam setengah 3 lah. Nah jadi kejadiannya gini Bang, nih kita minum di depan ruangan dia, kan dekat ruangan saya juga, karena kan di situ kan samping-sampingan tuh. Iya. Pas dekat gedung kosong itu, saya minum berempat. Ya udahlah, udah pada parah, udah pada KO istilahnya. Yang penting pikir saya yang penting saya masih bisa balik lah. Cuma memang ada salah satu anak parkir yang bahasanya tuh kayak tengil gitu. Oh ya. Minta nambah terus, bahasanya nambah. Jadi saya bilang, saya udah nggak bisa, bilang saya mau balik gini. Ya lu payah ke saya kan. Gua aja bisa katanya, masih kuat. Bilang udah lu aja, bilang gua nggak kuat, bilang. Ya cuma masa kalah sama setan kata dia kan. Dia dengan bahasa yang sompral lah. Nah dari situ udah saya cuekin aja. Cuma situ saya nyebat aja. Cuma nggak tahu gimana ya, selang berapa menit, kan itu posisi di luar ya. Tiba-tiba angin itu gede gimana Bang? Bukan lagi cuaca hujan, tiba-tiba angin gede kan kayak mau hujan gitu. Itu kan bikin merinding ya. Cuma ini angin gede banget, kan? Ya udahlah, saya balik aja, bilang lah, izin balik. Udah balik, tidur. Besoknya saya masih masuk middle tuh. Nggak, masuk malam ya. Masuk malam. Nah di situ saya datang jam 9-an, jam 9 masih ingat, 9 malam. Jadi saya pas mau masuk mau deket jam 10, itu posisi sepi, nggak ada orang. Tiba-tiba saya mau mindahin motor nih dari tempat loker ke tempat parkiran. Itu tiba-tiba kayak ada yang ngedorong sampai saya jatuh cungkur. Otomatis kan kegencet nih motor. Saya kegencet motor. Nah itu awalnya nggak kerasa sakit paling apa enggak.
Saya bangunin sendiri, bilang, saya sempat kesel juga nih, siapa lagi? Tapi nggak ada orang. Dia tiba-tiba aja kayak ada yang ngedorong, tapi itu keras sebenarnya yang ngedorong. Ya udah saya masuk, saya standby, saya ganti yang middle pulang, saya masuk malam kan. Nah, udah gitu belum kerasa sih si kaki ini bengkak belumnya. Saya standby ya, cuma saya izin, bang, bilang saya tadi jatuh, kok jadi meriang ya kan? Ini kaki belum bengkak, badan jadi meriang. Kalau kata dia, tahan aja, mal lemah banget kata dia kan. Serius bang, bilang. Itu posisi kan jam 10-an pas baru backup, itu masih rame. Pengunjung masih rame. Nah, akhirnya udahlah saya tahan. Tapi lama kelamaan itu bener linu bang. Itu linu kan saya pakai celana panjang Kawasaki ya. Itu saya lihat tuh udah biru, udah hijau karena habis kegencet motor kan. Iya. Nah dari situ udah mulai kram, jalan udah nggak kuat, udah sakit aja napak ke lantai itu. Saya telepon, bang, ini aslinya saya emang nggak kuat ini, sih bilang, kaki saya bengkak, saya fotoin tuh. Lah kok bisa begitu kata dia, cuman jatuh di motor doang kan, motornya diem kata dia. Cuma nggak tahu bilang ini. Udah akhirnya datang. Nah di situ saya diizinin tuh, ya udah lu kalau mau pulang aja biar nanti anak yang middle bisa lanjut kata dia kan. Nge-backup ya. Oh yaudah bang, gue pulang aja, cabut ya. Cuma paling gue nitip motor, bilang gue minta anter si Sena aja. Ada dia anak middle yang pulang juga kan. Nah, saya dianterin sama si Sena lah akhirnya. Itu saya dibopong bang. Oke, nggak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan, dibopong. Pokoknya pas ke area parkir basement ya, itu pas naik motor saya punggung udah berat ya, bilang punggung berat banget, udah saya jalan aja. Nah lama-lama pas udah keluar area kerja, area parkiran, di tengah jalan nih, itu udah berat banget punggung. Saya refleks aja meluk teman saya kan. Misalnya ini yang lucunya, teman saya malah bilang ini, lu jangan meluk, saya kayak orang nggak normal. Tadi punggung gue sakit, saya bilang. Sumpah gue gak kuat. Yaudah jangan pegang gini, kita geli kata dia kan. Biasanya pegang ke pundak tuh, tadi yang tadinya muluk pegang ke pundak. Nah saya dianterin tuh ke kosan saya. Nah, waktu itu kan saya ngekos daerah Cakung gitu. Nyampe lah kosan jam 11-an kurang. Bilang ini harus buru-buru diurut, bilang kan. Kalau patah sih nggak bang, jadi kayak bengkak gitu. Ini udah sakit aja, udah saya jalannya jinggit kan. Nah kan di situ di Cakung ini kebetulan ada saudara sih, misalnya ada saudara dari ibu. Saya minta info lah, maksudnya kenalan tukang urut gitu kan, kenalan tukang urut di daerah sini, dari Cakung. Bilang ada, cuma nggak tahu nih kalau malam kayak gini. Ya, akhirnya dicobalah, kan maaf aja kalau mungkin bapak tukang urutnya agak gaptek ya, jadi kan belum pakai handphone Android waktu itu, telepon biasa. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Bilang, ya angkat udah 4 kali panggilan. Nah pas kelimanya saya telepon, dia baru ngangkat. Katanya dia baru lagi ngurut juga. Malam-malam. Itu jam 11 ya. Mas, saya kenapa? Dia bilang, ini saya ponakannya Cece kan, saudara saya namanya Cece ya. Ini saya saudaranya Cece, saya minta diurut pak, gini. Waduh, bilang saya lagi ngurut juga ini katanya kan. Kira-kira lama nggak ya? Bilang, nggak tahu juga sih, paling sejaman lah. Katanya mau nggak nunggu? Jadi sih pak nggak apa-apa, yang penting ntar urutin ya. Itu saya tungguin bang. Itu udah jam 11 lewat, jam 12 lewat, saya tungguin nggak ada. Nah tiba-tiba dia 12:30 nelpon, mas saya baru pulang. Jadi pak saya bilang ini saya tungguin. Nah, dia datang tuh mungkin kan. Ini posisinya di mana katanya kontrakannya? Bapak tahu warung ini nggak? Saya bilang kan, warung Madura ini. Oh ya tahu. Nah itu pak pintu ke-4 saya bilang. Pintu ke-4-nya. Oh ya udah. Nah dia mungkin masuk tuh ke gang itu, ke gang saya. Saya tungguin kok. Ini orang nggak datang-datang, katanya udah di rumah tuh. Udah pasti udah di rumah, nggak jauh juga dari rumah saya. Dia malah nge-SMS lagi. Mas, jadi nggak? Saya kesel tuh bilang, ya jadi apa, saya udah nunggu. Oh ya udah.
Dia kayak orang bingung, kayak orang gimana ya, kayak orang bingung, terus kayak orang linglung gitu. Dia gimana sih bilang. Nah, saya intip kan. Ternyata ada dia, pas banget saya buka dia jalan. Oke. Nah, tapi yang saya anehnya Bang, dia pas masuk pintu itu, kok dia kayak nempel ke apa sih ya, kayak pinggiran pintu itu, kayak kusen gitu tuh. Dia kayak minggir-minggir gitu jalannya. Jadi kayak di depan pintu ini kayak ada orang. Kayak menghindari sesuatu. Iya, dia bilang, kok nih orang aneh, bilang kan. Lah, saya bilang bodo amat udah diurut Pak. Ini Pak saya jatuh, saya bilang, kok bisa jatuh sih Mas ini? Iya tadi di motor, tiba-tiba saya kayak ada yang ngedorong gitu, ini. Oh ya udah. Ya. Nah, dia tuh bau minyak sendiri lah, ngurus-ngurus. Tapi ketika dia mulai ngurut saya tuh, dia ngeliat ke pintu mulu saya, pintu kontrakan. Jadi pintu kontrakan itu nggak saya tutup full, sedikit. Dia lagi ngurut tuh ngeliatin keluar mulu. Bilang, Mas, pintunya tutup aja ya, bilang. Kata dia kan, ya udah Pak tutup aja. Tutup. Dia kayaknya mau ngomong canggung mungkin kan, karena baru kenal juga kan. Dia bilang gini, Mas punya piaraan, kata dia. Piaraan? Si bengong. Piaraan apa Pak? Kucing. Saya bilang, saya nggak ada kucing. Bukan, bilang. Jadi gini Mas, katanya. Dia tuh sambil kayak nyemil cerita takut. Tapi dia celingak kayak takut, terus celingak-celinguk gitu kan. Jadi pas di pintu nih, pas masuk itu di situ ada kayak sosok abang gerandong tau gak sih? Gerandong, pernah dengar? Gerandong. Iya. Mukanya merah, tinggi, ya kan? Ini ada taringnya. Kayak gerandong gitu. Masa sih Pak? Saya nggak tahu nggak. Oh ya nggak apa-apa kata dia kan. Tapi aman sih, maksudnya kata si bapak itu. Ah Pak, jangan bikin takut, saya bilang kan. Ya nggak, tenang. Soalnya Mas juga mungkin ya, saya juga nggak tahu ya Bang ya. Mungkin orang-orang apa sih kalau kata orang dulu tuh karuhun mungkin ya. Iya. Ada yang nemenin saya. Iya. Nah kata si namanya tuh tukang urut nih Pak Husen, kata Bang Husen tuh udah tenang katanya. Soalnya juga Mas juga ada nungguin katanya. Makanya saya juga tadi izin. Saya juga kalau buat yang Karun ini mungkin saya pernah ada kejadian lah, pengalaman lah waktu itu pas saya sakit di rumah sakit. Emang katanya orang tua saya itu mimpi nggak mimpi emang ngeliat ada orang dua datang. Emang gimana Pak? Ibu-ibu sama bapak-bapak. Cuma yang ibu-ibu Bu orangnya murah senyum. Pas saya masuknya senyum gitu kan. Jadi saya maksudnya dia cuma ngelindungin Mas aja. Emang yang di depan itu maksudnya penghuni apa? Saya gimana orangnya awam ya, awam selalu gituan. Enggak, gini aja Mas, saya mau nanya. Ini Mas kejadiannya kapan? Bilang, kata dia kan. Tadi Pak jam 10-an kurang lah pas saya mau masuk kerja, kan masih masuk malam. Saya nggak jadi masuk malam nih, saya pulang lagi karena jatuh sakit. Enggak, kata dia. Mungkin saya juga nggak tahu ya Bang ya. Percaya nggak percaya lah, karena ternyata kalau kayak dia tuh tukang urut dari daerah, mungkin ada kelebihan apa gimana kan saya nggak tahu ya. Mungkin bisa. Nah dia tuh nanya balik, coba Mas pikir di sana ngelakuin apa, kata dia. Di situ saya baru jujur Bang, emang saya tuh pas sebelum masuk ke area kerja, jadi saya kencing sembarangan. Kencing sembarangan? Jujur aja, saya kencing sembarangan. Jadi kayak ke tembok lah. Sembarang. Udah saya masuk, saya nggak kuat banget. Tiba-tiba itu saya ada kayak ngedorong di situ. Sebelum ada yang dorong itu? Sebelum ada yang ngedorong itu saya mengencing sembarangan. Saya baru jujur tuh cerita tuh ke Pak Husen ini tukang urut. Nah, mungkin dari situ Mas. Ini juga kayaknya emang dendam banget nih si Granong ini. Marah dia. Kayak marah gitu. Saya di situ udah panas dingin, terus hawa panas gimana Bang, udah takut lah pokoknya, udah sakit gimana. Tuh Pak, gimana ya Pak ya? Kalau kayak gini Pak, ntar Bapak balik, takut saya bilang kan. Udah nggak apa-apa, aman. Soalnya kan mestinya di sini juga ada yang nungguin, tapi sih saya nggak tahu. Nah, kalau Masnya takut juga susah ke WC kan.
udah panggil saudara aja katanya buat kesini. Itu akhirnya dari pas setelah ngurut gitu, telepon saudara saya yang ponakan saudara saya itu sudah nemenin saya malam itu. Iya. Karena maksudnya yang takut juga kan. Nah lagi proses ngurut gitu bang, lagi proses ngurut, si tukang urutnya ini, Bang Husein ini iseng-iseng buka pintu. Tapi masih ada, cuma geser. Jauh? Agak ngejauh. Nah posisinya itu di kontrakan saya itu ada lapang lah, bukan lapang sih, tanah kosong kecil gitu. Nah depannya ada pohon asem. Nah katanya dia pindah ke situ, masih ada. Saya sih kalau itu ya maksudnya saya nggak percaya, soalnya saya nggak ngelihat itu kan. Itu di Pak Husein itu. Cuma emang kata Pak Husein dia kemungkinan nggak akan pergi kalau misalkan masnya nggak minta maaf, kata dia. Coba aja. Udah gimana ya Pak cara ngomongnya kan, saya ya orang awam bingung juga. Itu udah pikiran udah kacau aja Bang, udah marut-marut. Udah biasalah bahasa sendiri aja kata Bang Urut. Ya mau bahasa Mas orang Sunda, bahasa Sunda nggak apa-apa, mau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting Mas minta maaf, insya Allah kata dia. Ya udah tuh selesai ngurut, coba tuh Bang bahasa sendiri bilang. Ini saya minta maaf di depan pintu. Ini kalau saya nggak sengaja kalau kesenggol ya sebelangan. Saya tadi cuma niat kerja karena buru-buru, saya bilang saya kencing sembarangan. Udah tuh saya masuk tutup pintu ya. Tutup pintu selang 10 menit ada saudara saya datang. Udah akhirnya agak tenang karena ada teman kan. Udah selang besoknya itu kan masih bengkak tuh. Saya hampir 4 hari tuh nggak masuk Bang. Saya udah izin Bang. Soalnya saya belum bisa masuk nih, bilang gini nih. Ya saya laporin tuh. Lu gimana gini. Saya bilang tuh bapak saya datang tuh dari Cililitan ke Cakung nengok ini. Kok bisa gini ya? Ya tahu Pak, bilang. Saya nggak ceritain. Cuma saya cerita jatuhnya aja. Iya. Dari kejadian itu selang seminggu lah Bang. Saya pikir-pikir resign aja, bilang udahlah. Kayaknya ini mau saya takut. Apalagi sampai nyelakain begitu ya. Sampai nyelakain begitu. Nah awalnya gue kira gara-gara mabuk nih. Katanya bukan, gara-gara kencing sembarangan. Iya. Gue kira gara-gara mabuk, kawannya kan sompral tuh. Nah kalau yang mabuk tuh kayak, ya itu cuma pas angin gede aja. Angin gede wus. Gue kira ada penunggu yang gak suka ngedorong gitu. Katanya gara-gara kencing ini ya. Posisi kencing saya tuh gak jauh dari situ. Oh deket-deket situ. Deket-deket situ. Jadi kan ruangan saya, sampingnya tuh yang tempat absen, sampingnya tukang parkir. Nah kan pas saya minum-minum itu depan banget ruangan tukang parkir. Iya. Nah pas saya kencing tuh depan ruangan saya. Jadi cuma jarak sebelah-sebelahan doang. Iya, 10 meteran kurang lah. Iya. Di situ juga ya. Deket deh. Iya, karena itu tembok tuh kan di bawahnya ada kali Bang, ketutup got gitu. Nah emang kebetulan gedungnya gedung kosong itu di samping. Ngadepnya ke gedung kosong itu. Gedung kosong itu, jadi cuma kehalang tembok aja. Aduh, berarti kacau sih. Berarti sekali kurang lebih tadi 4 tahun ya. Ada berbagai pengalaman ya, dan yang paling parahnya itu pengen nyelakain sih. Yang pengen nyelakain itu dia saya dimana bengkak itu, dan yang parah sih tadi sampai ini hilang ya. Iya, itu yang cleaning service itu. Ya. Untungnya ya nggak sampai ngerenggut nyawa ya. Iya. Dan yang gua rada heran ya sama si Pak Eri nih ya. Kok dia bisa begitu ya? Maksudnya abis mati suri langsung punya, dibilang kelainan, dibilang kelebihan ya. Mau kelebihan kayaknya. Ada kelebihan ya, bingung juga ya. Iya, tapi lupa. Tapi dia kayak setelah kejadian itu tuh kan tadinya emang suaranya gema Bang. Jadi kayak suaranya tuh kayak tiba-tiba kayak pita suaranya tuh kayak nggak ada. Jadi kayak suaranya kecil. Jadi gitu aja. Berubah gitu ya. Berubah. Atau mungkin gara-gara kecelakaan kan. Iya. Kita juga nggak tahu kenapa gitu ininya, lehernya kan kita juga nggak tahu ya. Mungkin itu yang ngerubah suaranya si Pak Eri ini. Cuman yang anehnya itu kok bisa nah itu nerka masa depan gitu. Kelebihannya mungkin ya. Kelebihannya cuma kekurangannya ya dia jadi kayak punya penyakit jantung gitu. Tiba-tiba banget ya. Padahal sebelumnya nggak ada riwayat. Nggak ada sama sekali. Nggak ada riwayat. Wah, aneh juga ya. Terus ya itu jadi suaranya jadi pelan. Dan dia pernah cerita sih ke Dandu ya. Bilang Bang,
Bang nggak nanya pas misalnya Pak R ini posisinya meninggal gimana gitu kan. Kita kan kata-kata Bang ya. Ya pas lagi dia meninggalnya. Alamnya. Kata dia sih serba putih aja. Oh. Jadi walau alam sih Bang ya. Kita kan kita nggak tahu nama juga ke sana ya. Kalau mau ngalamin kita harus begitu juga. Cuma dia kayak lihat gambaran dia dari kayak kecil, gede, dewasa atau remaja. Cuma dia nggak bisa ceritain masalah itu. Berarti kayak flashback gitu ya? Ya. Masa-masa hidup dia. Kata dia. Cuma gue kayak mundur-mundur waktu lah. Cuma sisanya gue putih aja, putih. Terus gue bangun rame orang, kata dia gitu. Jadi walau alam ya Bang kalau masalah itu ya, karena ada juga beberapa cerita yang katanya mati suri ngeliat neraka lah. Nah itu lah. Saya itu nggak bisa persepsiin bener enggaknya kan Bang ya. Jadi yang masalah ini kejadian di lingkungan saya ya juga mungkin buat konsumsi sendiri. Pak Eri ini juga nggak mau cerita. Makanya dia ya ceritanya gitu-gitu aja. Pokoknya putih aja hawanya udah gitu ya. Pokoknya buat kita buat cukup tahu aja lah. Cukup tahu kalau orang mati suri itu begini. Iya. Kalau dengar cerita orang ya begini. Bener sih. Berarti selama kurang lebih 4 tahun ada berbagai kejadian nih. Dimana kalau bisa disimpulin di lantai 2-3 ini penghuni bisa dibilang nenek-nenek ya. Nenek-nenek. Karena tadi saya lihat Pak Dedi nenek di lantai 2 sama dilihat itu nenek-nenek juga di lantai 3. Iya. Dan di ruang genset ini ada ibu-ibu tapi nggak pakai baju maksudnya. Jadi kayak gimana ya Bang? Maksudnya telanjang dia. Mohon maaf nih ya. Iya. Jadi kayak pakai kemben ke bawah telanjang. Pakai ke atasnya telanjang. Cuma muka nggak kayak hancur gitu ya. Hancur atau blur? Kalau orang bilang sih katanya hancur. Cuma kalau yang saya dengar Bang Omen itu yang lihat asli, kayak abstrak, kayak nggak jelas gitu. Iya, kayak ngeblur gitu. Iya. Oke. Ditambah kan kata dia yang baunya busuk, bau bangkai banget gitu kan. Iya, atau mungkin saat dia ngeliat tuh malam gelap, jadi mungkin sih agak ngeblur gitu ya. Iya. Tapi aslinya ada beberapa orang yang ngeliat emang hancur. Karena ya biasalah cerita dari mulut ke mulut. Ya bener sih. Kita juga mau buktiin ya, nggak ngeliat kan gitu. Nggak ngeliat kan. Kita juga kalau misalnya ngebuktiin jatuhnya kayak nantang juga Bang. Kadang kita mikir mah syukur-syukur jangan sampai diliatin. Iya, doanya jangan begitu lah. Nama juga kerja di sana kan maunya ya senyaman mungkin lah. Jangan sampai takutin sama yang begitu-begitu. Kan nggak tenang hati. Iya. Mau ngontrol pikirannya, wah ada nenek-nenek, ada ini. Nggak tenang kan hati kan. Dan ternyata yang di pos itu ya, tempat security itu pocong sama gerandong itu. Iya. Dan akhirnya gerandong itu balik nggak itu? Saya sih nggak tahu ya kalau masalah itu. Cuma dari Ponasem tadi ya. Nah, oh iya Bang, pas saya habis diurut lah pemulihan itu, malam malam pertama, malam kedua saya mimpi. Tapi mimpinya bukan si gerandong itu, jadi pocong itu. Oh, yang pocong itu. Saya itu ya nggak tahu ya namanya mimpi ya. Kita nggak bisa ibaratin statement gimana gitu kan. Jadi kayak saya lagi kerja nih, tiba-tiba ingat-ingat dikejar aja udah. Kejar pocong itu di mall itu? Untuk tempatnya sih kayaknya gak jelas ya namanya mimpi juga kan ya. Cuma itu saya ingatnya malam-malam kedua tuh pas saya lagi pemulihan tuh. Ingatnya pas di mimpi tuh lagi kerja dikejar pocong? Iya, ngejar pocong itu aja. Mungkin dia kesel tuh gara-gara mabok tuh, karena tempatnya emang di situ ya? Iya, nggak tahu juga sih itu. Yang ada yang ngelihat tinggi, sama siapa tuh Pak Puji ya, yang ngelihat di depan pintu pas habis demo itu ngamanin demo, dia ngelihat tempatnya di situ lah, bisa dibilang lah si pocong itu dan si gerandong di sebelahnya, dan dua-duanya abang bikin kesel. Kayaknya sih di situ. Tapi yang dari yang mabok teman-teman abang itu nggak ada kejadian horor dia setelah mabok itu? Nggak ada sih, nggak ada kejadian. Cuma yang saya dengar ada satu si orang parkir itu yang minum bareng saya itu, dia kayak gimana ya, kayak sama sih kayak tiba-tiba tuh tiap tidur itu kayak mungkin gak tau ikut apa gimana ya. Oh iya. Jadi si hawa di kontrakannya itu beda. Ini yang tengil bukan? Beda sih. Bukan yang ada teman satu lagi. Ada satu lagi. Bahkan dia sampai pindah kontrakan. Okay. Biasanya kan kontrakannya nggak iseng gitu, tiba-tiba
air keran nyala lah. Oh, tapi semenjak Kejadian ya, pas minum barang itu. Oh, tapi sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Bahkan yang paling parah itu TV sih, maksudnya nyala sendiri. Dia lagi main HP, bengong gitu lah. Tiba-tiba TV nyala. Oh, iya. Ada remote jauh gitu kan. Nah, bisa jadi diikutin ya dari situ. Dia tahu juga. Bisa jadi kan. Dia sampai pindah juga. Kalau saya selang semingguan lebih lah, 2 mingguan saya ngundurin diri lah. Gara-gara kaki, waduh, parah. Jadi itu udah, maksudnya kalau misalkan ibaratin nyalakain juga sih. Ya, nyalakain. Tapi kan emang kembali lagi sih Bang, kayak begitu kan emang bener sih kata Dandro saya, kalau namanya hal-hal kayak itu kan emang ikutin jalan pikir ya. Mungkin itu posisi saya lagi banyak masalah apa gimana juga nggak tahu tuh. Sebenarnya ada sugesti juga sih, benar-benar. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya nggak ada cerita-cerita dari luar, kita yang nggak bakal mikir apa-apa, aman aja sebenarnya. Ini gara-gara udah emang itu tempat angker, ada omongan dari sana sini, kita pikirannya jadi ke situ ya ngalamin kayak gitu jadinya kan. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fahmi ini. Jadi kurang lebih 4 tahun nih Bang, hampir 4 tahun. Belum genap 4 tahun. Iya. Kalau ketemu Januari mungkin 4 tahun. Dan banyak di pengalaman horor yang dialaminya selama kerja di situ. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Iya. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih Bang. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu lah kata gue, Putra pamit undur diri. Bang Fahmi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.